Ini dia tempat Pyramid of Giza. Kita melihat literally mumi, dan itu mumi asli ya, Beb. Warnanya tuh jauhnya adalah makam. Belakang ibu yang berdiri ini juga ada makam. Di sini kalau menurut ulama kata makam. Kamu yang sempurnakan semua kisahku tentang cinta yang bahagia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Assalamualaikum back warahmatullahi wabarakatuh. to Romeo's YouTube channel. Kembali lagi masih dalam cerita Al-Aqsa Journey, karena banyak banget yang penasaran gimana perjalanan spiritual journey atau holy trip kita menuju Al-Aqsa. Dan ini adalah episode yang menurut aku yang paling ditunggu-tunggu, karena dimana kita mulai menyeberang dari Mesir menuju Israel ya. Kita lewat border darat. Oke guys, sebelum kita masuk ke border Israel, jadi kita tuh sempat mampir dulu ke Gunung Sinai. Nah, terus sampailah kita di Gunung Sinai ini, di mana diceritakan oleh tour leader kita langsung dari owner Sabatur, Pak Ala. Ini yang namanya Al-Wadi Al-Muqaddas Tua, yang diberikan nama langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya juga udah kasih tahu, tempat ini adalah tempat paling aman pada akhir zaman. Ketika keluar Yajuj dan Majuj, makan semua yang hijau, minum semua air. Nabi Isa diperintah kepada Allah, wahai Isa, bawa orang yang beriman sembunyi di belakang Jabal Tur Sinai. Nabi Isa akan bawa semua orang yang beriman sembunyi di sini sampai Allah habiskan Yajuj dan Majuj. Tempat ini sangat dikuduskan, sangat dimuliakan, karena Allah pernah hadir dan turun di muka bumi untuk satu-satunya kali di sini. Allah pernah berdialog terus sama Musa di sini. Allah bicara terus sama Musa di sini untuk satu-satunya kali di daerah yang namanya Al-Wadi Al-Muqaddas Tua ini. Tempatnya suci, tempatnya mulia. Bayangkan Allah tidak pernah turun di muka bumi kecuali di sini. Gimana rasanya, Beb? Tempat Allah pernah turun. Aku berasa kayak waktu di Arafah. Iya. Percaya Allah pernah ada di sini. Jadi rasanya tuh dekat banget. Jadi kita di sini berdoa. Apapun hajat kita. Nah, terus kita dilihatin ada patung Musa Samiri. Memang nggak terlalu terlihat jelas, tapi setelah ditunjukin, oh ya benar bentuknya tuh kayak sapi. Dan di situ juga kita ngelihat ada makom Nabi Harun. Dan di situ juga kita ngelihat banyak banget anak-anak yang Beb ya, anak-anak di daerah penduduk asli dari Sinai. Terus kita beli dagangannya, Masya Allah mereka hidupnya jauh dari keberadaan lah, jauh gitu loh. Jadi benar-benar kita bisa sedekah di sana. Dan ya udah, setelah kita berdoa dan kita mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa besar sana, kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Jadi pertama kita tuh nginep di penginapan yang paling dekat dengan border Mesir menuju Israel, yaitu di Taba ya. Di Taba. Kita nginepnya di Strand Hotel. Jadi hotelnya bisa kalian lihat, enak banget konsepnya, Mediterranean gitu. Dan itu ya. berada pantainya itu pantai Laut Mati. Laut Tengah. Laut Tengah ya. Nah, jadi Laut Merah. Laut Merah dan Taba ini salah satu pelabuhan juga ya ternyata ya. Iya. Yang penyeberangan misalnya kita mau ke Arab itu tinggal nyebrang doang. Jadi dari perbatasan Taba ini kalau kita ngelihat ke seberang itu kelihatan Arab Saudi sama Jordan. Pemandangan kita, nah itu dibatasin sama Laut Merah. Iya.
Nah terus udah gitu kita nginep di Tabaheits itu adalah tempat terakhir kita di Mesir ya, karena kita baru mendapatkan kabar semalam ternyata alhamdulillah visa kita berdua di approve. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita senang banget. Tapi di satu sisi kita senang, tapi ada 2 teman kita yang visanya di reject. Nah, aku sudah meminta izin juga kepada Coki, jurnalis yang satu rombongan dengan kita, dan juga Mas Doni ya. Mas Doni ini datang bersama istrinya namanya Mbak Dina. Aku juga udah izin dengan beliau untuk dimasukin ke YouTube channel untuk pembelajaran untuk semua Romeo and Juliet. Apa sih kira-kira yang menjadi kriteria orang-orang yang visanya nggak di-approve. Nah, ini dia hasil obrolan aku dengan Coki dan juga Mas Doni. Oke, ini pelajaran buat teman-teman yang nanti next ke Aqsa ternyata qadarullah belum dapat visanya. Apa pesan dari Bang Coki untuk semua jamaah yang berencana mau ke Aqsa? Pesannya apa nih? Yang pasti kita tidak perlu berkecil hati. Insya Allah ini adalah jalan yang terbaik dan aku yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah itu juga, dan mungkin rencana Allah ya. Dan ini adalah rencana Allah yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan inginan, bukan berarti kita berkecil hati, dan insya Allah pasti akan ada yang terbaik dari semua peristiwa ini dan kita akan mengambil hikmahnya. Yang pasti kita akan ikhlas dan ridho atas apa yang menjadi ketentuan. Kapok nggak? Enggak, insya Allah kita tetap akan berusaha bagaimanapun juga sebagai umat muslim seperti kita ini setelah mengunjungi 2 kota suci seperti Madinah dan Mekah, maka dari itu kita ada keinginan sekali pengen sholat di Masjidil Aqsa karena itu adalah perintah Rasulullah untuk mengunjungi dan menziarahi Al-Aqsa. Mantap, Masya Allah. Enjoy Taba, enjoy Jordan duluan ya. Amin, amin, amin. Oke. Sampai jumpa di Jordan See you nanti. di Jordan. Buat Mas Doni dan juga Mbak Dina, gimana nih harus terpisahkan karena sebelumnya belum pernah terpisahkan. Apa sih pesan yang bisa dikasih tahu sama orang-orang yang mau datang ke Aqsa? Apa pesannya? Ya, yang jelas yakin bahwa yang pertama jangan berkecil hati. Ketetapan semua takdir dari Allah. Kita yang penting berusaha, berdoa. Selanjutnya urusan Allah. Oke. Mas Doni ini sebenarnya kalau dilihat latar belakangnya pegawai swasta, tidak aktif bermain sosmed, nggak juga menjadi aktivis, bukan juga wartawan, jadi benar-benar pure random ya Mbak ya. Seperti itu. Dan memang skenario terburuk ini sudah dibicarakan sebelumnya di Jakarta ya? Iya benar. Di rumah sebelum berangkat ke Jakarta udah kan kami dibicarain. dari Samarinda. Udah dibicarain kalau salah satu ada yang di-reject gimana? Ya udah. Itu keputusan waktu di Samarinda adalah dua-duanya nggak akan berangkat kalau ada salah satu. Akhirnya kenapa berubah pikiran? Akhirnya Mbak Dina tetap memutuskan untuk berpisah. Ya, karena nanti berakibat ke yang lain. Efek di rombongan yang lain. Oke, jadi itu yang paling dikhawatirkan ya. Masya Allah, tabarakallah. Betapa mudah-mudahan Allah catat menjadi amal kebaikan dan akan dibalas dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Dan aku yakin setelah ini ada rencana Allah yang paling terbaik yang gak pernah disangka-sangka sama Mbak Dina dan juga Mas Doni. Entah itu apa, kita baru tahu nanti. Karena Mbak Dina mengikhlaskan untuk berpisah dengan Mas Doni supaya tidak nanti terjadi masalah untuk di grup kita gitu ya. Karena memang visa Israel ini agak mirip dengan visa Amerika ya. Kalau Amerika kita udah apply, approve dan gak berangkat, blacklist 5 tahun. Tapi kalau Israel udah dikasih tapi gak berangkat, kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi dengan kebesaran hati mereka, keikhlasan mereka, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah berikan hadiah terindah untuk Mbak Dina dan juga Mas Doni. Terima kasih, jangan nangis ya. Aku pokoknya temenin. Aku temenin Mbak Dina pokoknya. Nah, begitulah Romeo and Juliet. Jadi bisa bisa disimpulkan ya bahwa Israel itu mempunyai kriteria yang random. Jadi nggak melulu karena dia punya muda, karena dia single,
karena Atau di atas dia umur sekian gitu. gitu Aduh, ya, bisa. atau apa segala macam. Jadi terbukti dari Mas Doni sendiri ya memang dia orang biasa, dia nggak aktif di sosmed, dia pegawai swasta gitu ya, dia juga ya nggak ada track record atau jejak digital yang gimana gitu ya, membahayakan untuk kedatangan dia ke Israel, tapi ternyata di reject. Jadi buat teman-teman semua di sini kita bisa petik pelajaran bahwa semuanya itu adalah undangan dan mereka berdua juga sudah ikhlas untuk menerima ketentuan yang diberikan oleh Allah, karena kita harus yakin bahwa ketentuan itu adalah yang terbaik. Kita nggak pernah tahu hadiah apa yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk teman-teman kita yang visanya di reject. Dan pertanyaan dari teman-teman pasti banyak yang gini, terus kalau mereka di reject ngapain ya? Oke, jadi untuk 2 orang teman kita ini yang di reject, mereka itu punya 2 pilihan. Yang pertama, mereka mau tetap stay di Mesir. Artinya balik lagi ya. Balik lagi tuh dia dengan 6 jam perjalanan dari ke Mesir. Taba itu mereka harus balik lagi ke Kairo. Itu option pertama. Jadi mereka boleh city tour lah di Mesir atau mau dimanapun gitu ya. Atau nanti naik pesawat ke Jordan ketemu. Nanti naik pesawat. Enggak. Maksudnya kalau mereka balik ke Mesir pun nanti diaturnya dari Mesir naik pesawat ke Jordan. Pas yang di Aqsa udah menuju Jordan, jadi ketemu Jordan. Lagi tuh. Atau gitu. atau pilihan kedua. Pilihan kedua, atau mereka di Taba 1 malam dan mereka berangkat duluan ke Wadi Rum. Iya, ke Wadi Rum. Di mana itu Jordan. salah satu destinasi kita setelah Al-Aqsa gitu ya. Nah udah kita harus meninggalkan 2 teman kita. Mereka memilih untuk stay di Wadi Rum sambil menunggu kita ketemu lagi. Wadi Rum itu ada di Jordan, jadi mereka langsung ke Jordan dengan menggunakan kapal feri ya teman-teman. Jadi bukan pakai pesawat. Itu yang tadi aku bilang bahwa Taba itu adalah pelabuhan yang bisa mengantar kita lewat sana juga, ke Jordan, lewat jadi laut. Ke Jordan atau mereka ke Arab. pakai kapal feri gitu ya. Nah terus udah gitu kita berangkatlah ke border. Jadi bordernya ini adalah kita nggak bisa banyak ngambil gambar di sana teman-teman, karena memang dilarang sekali kita untuk matiin handphone. Jadi ini tips juga buat kalian ketika kita masuk imigrasi dari Mesir ke Israel, ada poin-poin yang harus diingat. Yang pertama adalah untuk perempuan jangan pernah pakai apapun yang bisa mengundang di X-ray itu bunyi. Contohnya pakai peniti itu logam. Jangan pakai cincin, itu dicopot. Jam copot, belt copot. Terus sepatu yang ada logamnya juga copot. Jaket itu harus dibuka, dibikin pokoknya seminimalis mungkin. Dan di bawaan barang-barang kita itu pun diusahakan jangan membawa barang-barang yang memang standar negara pada umumnya lah ya. Jangan membawa barang-barang yang bahaya, nggak boleh bawa uang banyak ya guys. Ada ketentuannya, ketika kita ketahuan membawa uang banyak itu akan dipertanyakan. Jadi di proses border Israel tersebut itu lumayan menegangkan. Jadi benar-benar kita nggak boleh bersuara, nggak boleh bercanda. Ya tapi sebelum ke border Israel, kita dilewatin border Mesir dulu. Iya, ada jadi 2 di tujuannya checkpoint. itu diamankan. Salah satu bentuk pengamanannya adalah ya salah satunya aku yang kena tes Al-Fatihah. Ya kan di border Mesir tuh. Nah aku dites, "Are you Muslim?" "Yes, of course." Aku bilang, "Coba dites Al-Fatihah." Alhamdulillah. Jadi baby disuruh meneruskan ayat lah. Ayatnya salah satunya ayat Al-Fatihah. Itu di imigrasi Mesir. Jadi memang sebelum masuk ke Israel itu jadi ada imigrasi Mesir. Nah, itu jalan kaki. Yang baru pertama ke jalan kaki, kita geret koper dari bis. Jadi aku bawa 2 koper gede. Ini di Port Taba Portland ini semua harus ngurusin barangnya masing-masing. Jadi kita akan jalan sekitar 100 sampai 200 meter. Terus lewat imigrasi, semoga lancar dan kita akan geret-geret koper ini sendiri. Nah kemudian udah lolos nih di Mesir, baby tes Al-Fatihah, baru masuk ke imigrasi Israel. Nah di situ yang tadi aku sebutkan poin-poinnya, do and don'ts-nya. Kemudian kita udah nggak boleh bercanda, kita udah nggak boleh main handphone segala macam. Udah kita serius fokus. Itu benar-benar isinya berubah banget. Jadi begitu kita masuk imigrasi Mesir tuh orang masih friendly, muka-mukanya juga masih nice gitu ya. Begitu masuk imigrasi Israel, itu cewek-ceweknya tuh udah masya Allah ya Beb.
Messi tadi sempat ditahan, tapi cuma dioper ke orang lain. Cuma ditanya, how long have you been married? Udah berapa lama? Suaminya mana? Cuma kayak gitu. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Jadi yang penting kita harus jaga etika di sini, jaga sopan santun, jangan sampai bikin masalah, jangan ngobrol, jangan bercanda. Dan kelihatan banget ya dari mulai petugas-petugasnya Israel very stylish, cewek-ceweknya tuh dandan apa namanya udah pilar-pilar bibirnya, pokoknya beda banget sama Muslim. Dan itu momen yang paling menegangkan adalah kita harus masuk daerah yang dalam hati dan kalbu kita tuh kita benci sama mereka. Apa yang sudah mereka lakukan kepada saudara kita di Palestina itu sangat jahanam gitu loh. Jadi kita harus pretend dan banyak istighfar untuk bisa menahan kemarahan yang ada di dalam hati dan kebencian kita sama mereka. Dan satu pesan pahala waktu itu ke kita, jangan sok jago bahasa Inggris. Ya. Ya, jadi semakin kita nggak jago dilihat mereka bahasa Inggrisnya, itu semakin bagus. Semakin cepat prosesnya. Karena ketika kita ditanya-tanya dan kita kepancing dan menjawab dengan bahasa Inggris yang bagus, akan semakin banyak daftar. Mereka tuh curiga. Akan semakin banyak lah daftar pertanyaan. Mereka seneng bakal ditanya-tanya. Tadi ditanya gitu, gue ditahan paspor. Udah berapa lama How long have you been married? You live together? Gue bilang 16. Jadi gue bilang 17. Bingung dia. Udah. Bagus kalau gitu pas lagi di podcast tuh bagus ada berapa. Jadi lempar aja kalau ada pertanyaan yang agak menjebak kita, ya kita bisa tour leader please gitu kan. Jadi memang itu salah satu trik ya dalam tanda kutip. Nah kemudian abis itu paspor kita dilempar lagi ke orang kedua, paspor kita dikasih ke orang lain. Jadi kita udah, waduh kita kena tahan nih. Ya Allah mudah-mudahan gak ada apa-apa. Ya Allah mudah-mudahan gak sampai ada masalah gitu loh. Karena kita berdua gak pernah ngerasa ada sesuatu yang salah dengan jawaban kita. Tapi begitu petugas kedua ternyata alhamdulillah begitu paspor kita dibuka diliatin gini, terus mata kita diliatin gini, diliatin lama banget, dia kayak membaca apa yang ada di kepala kita. Ya kita mau nggak mau harus eye contact ya BPH mereka. Oke, you live together? You too? Ditanya. Yes. Oke, go. Akhirnya kita dilepas. Itu masya Allah rasanya. Sementara kita ngelihat ke belakang, itu ada yang ditahan, ya Beb ya, paspornya. Terus ada juga kita kan punya jamaah priority, namanya Amang Ferdinand. Kenapa disebut priority? Karena kita tuh perjalanan di Al-Aqsa, kita tuh udah kayak keluarga. Jadi jamaah-jamaah yang memang perlu treatment spesial, di mana kita harus saling membantu. Kita harus memprioritaskan beliau, dan ternyata pertanyaannya banyak sama Amang Ferdinand karena tujuannya mereka tidak mau sampai ada wisatawan atau turis atau pendatang yang beresiko besar lah tiba-tiba kenapa-kenapa di negaranya. Jadi itu prosedur standar menurut aku ya. Alhamdulillah selesai semuanya, kita udah nunggu di satu titik, satu demi satu semuanya menghela nafas ya. Ini ada videonya dari salah satu jamaah kita yang lucu banget ya, Bu Lita dari Medan. Dia itu orang Batak yang paling kayaknya nggak ada takutnya, tapi dia tuh yang langsung kicep di sana, benar-benar tuh kayaknya luruh semua kebatakannya. Hilang Medan Awa. Hilang Medan Awa. Nyalinya hilang kayak mana? Habis lah, loreng-lorengnya pun habis. Agak ciut dikit. Agak ciut ya. Bukan dikit kan. Hilang kok dia Medannya. Name. Baru bilang name. Karena pusarnya kan nggak boleh dijawab. Jadi waktunya berapa kali tanya, tengoknya lagi muka, name, baru name. Kadang nggak tahu dia kita tortur kemarin ya. Gimana Mas Lukman, ada masalah? Yang paling deg-degan tadi saat ditahan paspor. Ini apa lagi nih? Terus ternyata Nah, cuman dia mungkin dicek di cuma double dicek kan, kayak kita. Aku juga dipindahin ke orang.
Kalau kita udah yang mungkin yang kesekian ya, yang pertama saya waduh tahan. Iya emang. Jadi benar-benar alhamdulillah begitu kita keluar semua lolos itu udah alhamdulillah itu salah satu step yang udah kita lewatin dengan penuh syukurlah kepada Allah, karena nggak mungkin kita bisa melewati border itu dengan lancar tanpa kuasa dari Allah gitu. Jadi tipsnya pokoknya banyak-banyak berdoa dan istighfar. Akhirnya kita sudah sampai di Israel. Dan pertama kali kita itu kita sholat dulu dan pertama kali kita ke sholat di Palestina, tepatnya tuh di Elat ya, tapi belum nyampe Jerusalem, tapi kita sholat dulu. Tadi habis ngobrol sama orang Palestine Jerusalem, mereka lagi main ke sini. Jadi orang yang tinggal di daerah Al-Aqsa ini mereka boleh datang ke Jericho, tapi orang Jericho nggak boleh ke Palestine tuh. Mereka baru sampai Jericho aja udah pada seneng ketemu sama orang-orang Palestine tuh. Terus kita mampir dulu ke bukit yang paling tua. Ini namanya Mount of Temptation. Jadi dia itu adalah the oldest city yang udah lama lah ya, kota tertua lah di Hisham Palace. Ini kita foto-foto dulu di sana bersama rombongan. Karena ada bangunan Romawi di atas ini nih. Iya, di atas bukitnya. Nah, abis foto-foto di situ baru kita pertama kali nyampe di West Bank. West Bank itu jadi nggak deket sama Jerusalem, tapi belum part of Jerusalem tempat Al-Aqsa. Kita mampir dulu di sebuah toko yang pemiliknya adalah Palestina. Jadi kita disambut dengan semangat yang berapi-api dari pemilik tokonya, karena betapa mereka tuh merindukan dan haus akan wisatawan yang datang ke sana. Free Palestine! Free Palestine! What is this? Haru manis halva. Haru manis. Halva. Yes. Is it sweet? It's without sugar. This is natural. Without sugar. Good, right? Yeah. What about this? This is coffee, Arabic coffee. Oh, coffee, Arabic coffee. Shukran. Your many Muslim come here. You the best here for Muslim, not from in Yahudi, from Palestine. Palestine. Inshallah, next time coming, inshallah, Al-Aqsa Sharif Muharrar بإذن free. Yeah. In Aqsa, inshallah. We stand for you. We Palestine people here. We stand for you. Aqsa بنفدي بدمائنا. نحن هنا لن نرحل. People Palestine, no afraid. We have one God. Yeah. One die. Yeah. One die. Yeah. Inshallah. Al-Quds. Allahu Akbar. ستحرر من فلسطين إن شاء الله. إن شاء الله. يا رب. أهلا وسهلا بكم جميعا. My name Shadi. My son Yasser Barhasani, Indonesia. Muhammad. Yeah, my brother. Saudara. Welcome your home here in Jericho for welcoming Palestine all. Inside in the shop, my shop station gallery here. Jericho in the best in the fruit, not only the dates. I know all the people you know the dates. Yeah. Not No. only the dates, all the fruit. Why? Why? For Jericho no chemical. All the fruit Okay. ini semua ini asli kulit unta, semua ini tas, semua ini sandal dari di sini Jericho Palestina buatan tangan. Okay. Jericho two kind, all the fruit and leather, 100 only handmade, all Jerusalem. Okay, let's go shopping.
Palestine. Nah di situ kita belanja. Nah buat teman-teman semua jangan lupa setiap kita mampir ke toko-toko yang pemiliknya adalah orang-orang Palestina, belanjalah kalian karena salah satu misi kita ke sana itu adalah untuk membantu orang-orang Palestina yang mereka itu tidak bisa bekerja dengan normal, mereka nggak bisa cari uang semudah orang-orang Israel. Jadi misinya ke sana jangan lupa bawa uang dan belanja di tokonya mereka. Dan di Jericho itu orang Israel nggak boleh masuk ya. Orang Israel tuh tidak boleh masuk. Jadi benar-benar di situ tuh kota Islam. Jadi di Israel itu memang masih kebagi-bagi wilayahnya, ada yang khusus Israel. Nah, kalau yang khusus Israel tuh orang Muslim nggak bisa masuk. Nah kalau yang Jericho ini khusus Islam, Yahudi nggak bisa masuk. Bahkan ada tandanya tuh. Ada tandanya nggak boleh masuk. Nah dari Jericho kita menuju ke Yerusalem. Nah itu langsung berubah guys. Jadi Masya Allah banget kita nyampe tuh prediksinya bakalan malam banget ya. Tapi karena semua jamaah ingin mengejar sholat maghrib di Al-Aqsa, akhirnya salah satu itinerary kita ke mata air Nabi Musa itu kita pending karena kita lebih memilih untuk udah deh ke Al-Aqsa dulu karena kita udah nggak sabar. Dan nifsu saban juga kan? Enggak, kita baru sadar tuh saat pas nyampe Al-Aqsa. Nah begitu kita ngejar waktu udah tuh ngebut, langsung dikasih tahu bahwa oke, kita ada waktu sekitar 20 menit untuk mengejar waktu maghrib. Karena kalau udah lewat waktu maghrib kita cuma bisa sholat isya, jadi ditariklah maghrib ke isya, jadi jamaah takhir. Itu kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan kita kekejar nih maghrib di sana. Jadi kita pengennya jamaah takdim aja, kita tarik isyanya ke maghrib. Kita udahlah lillahi ta'ala, mudah-mudahan kekejar maghribnya. Udah berapa menit dan kita belum tahu medannya ya Mbep ya. Kita turun di sini, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya kita harus ngebut jalan secepat mungkin. Buat Amang Ferdinand yang memang tidak bisa jalan cepat karena di kursi roda, mendingan bisa aja saya tidak sarankan karena perjalanan ke Masjidil Aqsa-nya itu jalannya batu-batuan dan juga bisa makan waktu 15 sampai 20 menit. Udah tuh kita jalan cepet, udah benar-benar ngos-ngosan. Kita lagi mengejar waktu mau sholat isya di Masjidil Aqsa. Kita turun dari bis karena macet. Bismillah, mudah-mudahan. Deg-degan kayak mau ketemu pacar. Sampai akhirnya kita melihat Al-Aqsa, kubah emas Dome of Rock. Allahu Akbar. Ya Allah. Masya Allah, itu rasanya udah kayak, wah aku udah ngucap-ngucap aja tuh udah kayak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah kayak, ya Allah, ya Allah. Baby masih wudhu kan di belakang, udah aku tinggal karena aku ngejar sholat maghrib itu. Begitu selesai tuh aku baru sadar bahwa ternyata pas buka Instagram setelah pulang dari Al-Aqsa, ya Allah dapet loh nifsu saban. Dan itu benar-benar aku baru sadarin setelah kita ke hotel. Hah, kita dapet ya ternyata tadi nifsu saban. Ya Allah, itu benar-benar indah banget. Pertama kali ngelihat Al-Aqsa tuh kayak aku nggak percaya aja, benar-benar nggak tahu ya magnetnya tuh gimana ya Beb ya.
aku langsung sesenggukan guys, sesenggukan sampai udah nggak bisa nahan nangis gitu, sampai kayak gitu nangis ya. Gimana rasanya nyampe juga di alam. Banyak-banyak istighfar, sholat dibanyakin. Ini 500.000. Ini Dome of Rock guys. Ini Dome of Rock. Ini pertama kali kita ketemu tadi di sini. Ini masjidnya nih guys. Aku coba mikir tadi kita nyampe Masih sempat maghrib. Loh mimpi aku, ya Allah, Allah kabulin loh munajat aku, ya Allah aku sampai loh di sini, ya Allah ini loh yang dibela-belain sama nyawa sama orang-orang Palestina, mereka sampai mengorbankan nyawa mereka tuh untuk mempertahankan ini, dan aku sujud di sini, sementara mereka nggak bisa ke sini. Itu tuh kayak campur aduk gitu loh rasanya. Ya Allah makasih ya Allah gitu. Jadi cuma nangis saja kerjaannya, nangis ya Allah. Mudah-mudahan semua orang-orang yang punya mimpi bisa ke Al-Aqsa tuh, aku berdoa sama ya Allah, mudah-mudahan mereka bisa ngerasain apa yang aku rasain di dalam hati aku. Ya Allah, mudah-mudahan gak cuma aku dan orang-orang yang ada di sini yang punya keinginan yang besar untuk bisa meramaikan Al-Aqsa. Aku kayak pengen ngungkapin apa yang aku rasain, cuma kayak lo harus kesana deh, lo harus kesana untuk bisa ngerasain rasanya tuh seperti apa. Itu Masya Allah luar biasa. Itu pertama kali yang aku langsung jatuh cinta pada pandangan pertama sama Al-Aqsa. Masya Allah. harus kesana lah intinya kalau mau ngerasain langsung. Kalau cuma ngelihat doang enggak. Dan sedihnya di situ adalah di sana sepi, beda banget ketika kita ke Madinah gitu ya, ke Masjid Nabawi gitu dengan suasananya yang damai. Kita ke Masjidil Haram yang hektik gitu, semua orang berlomba-lomba ibadah, tapi begitu di Al-Aqsa sunyi, senyap. Walaupun ada orang banyak gitu ya, orang-orang Palestina di sana, tapi aku ngerasa kayak ya Allah, kapan ya orang-orang bisa terpanggil gitu loh untuk meramaikan Al-Aqsa. Dan akhirnya ya aku bersyukur malam itu alhamdulillah nisfu Sya'ban Allah bikin skenario yang begitu indah dan begitu amazing buat kita. Alhamdulillah kita langsung pulang ke hotel, kita istirahat, terus kita mempersiapkan diri untuk beribadah lebih total lagi karena besokannya kita harus bangun jam 3 pagi untuk mengejar sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat, semua sholat sunat kita rapel karena baru buka itu jam 3:30 ya. Jam 3 lah. Jam 3:30 di Kipli ya. Next episode kita akan cerita lagi kehebatan dan cerita yang indah tentang Masjidil Aqsa yang kalian harus tahu ya. Jangan sampai kelewatan. Kita ketemu di next episode. Apa Buya kira-kira yang mau disampaikan untuk teman-teman yang masih khawatir untuk datang ke Al-Aqsa? Nah, ini juga info buat teman-teman semua bahwa di Palestina itu ada beberapa orang yang memang boleh masuk ke Masjidil Aqsa. Ada juga golongan orang-orang Palestina yang nggak boleh masuk. Diperiksa tasnya, tas ini juga dibongkar, kirain mau ditanya paspor. Ternyata dong. Di sini tempat di mana Rasulullah Karim naik surga. Salah Bapak Ibu. Ini adalah mihrab Nabi Muhammad.